itu kayak bilang hal yang sama tapi mungkin dengan struktur berbeda, mungkin dengan kosakata yang berbeda tapi sinonim artinya sama. Pokoknya biar itu tidak persis sama seperti aslinya, ya. Tapi tetap kita harus cite source-nya, walaupun kita udah pakai, karena ada banyak orang yang pakai bukan hanya Grammarly, tapi app yang buat paraphrasing juga, ya. And then kalau kita ingin misalkan itu jauh kalimat jauh dari aslinya, artinya udah kena. Sekarang udah bukan seperti bahasa Inggris lagi, ya. Kalau kita ambil sedang, mungkin itu tidak cukup, ya. So the thing about kita cite a source bukan karena kita mau cari idenya, tapi kita ingin memperlihatkan ada orang yang setuju atau informasi yang setuju dengan informasi saya, dan kita juga harus ingin memperlihatkan bahwa kita benar-benar ngerti materi atau bahan atau kalimat-kalimat itu, dan kita bisa analyze dan dari perspektif kita, ya, bisa tulis sendiri, ya itu nggak sama persis. Tapi untuk yang bikin panjang jadi pendek, ya, jangan lama. Proofreading itu bukan untuk mengurangi plagiarism. Okay, thank you. I think this is also the last question that is important. Many questions about how to become a proofreader. Is there any special requirement? Well, what we have to prepare to become a proofreader? Is it a part-time? Yes, of course, yeah. Right. Yeah, but what kind of requirement to become a professional proofreader? Well, kalau misalkan kita ingin di-hire oleh perusahaan, mungkin mereka punya kayak requirement pendidikan, requirement pengalaman, ya. Atau mungkin sertifikasi, tapi kayaknya itu jarang yang certification for proofreader, ya. Yes. Okay, so itu lebih ke kepercayaan, lebih ke pengalaman, ya. So kita bisa mulai misalkan dengan, kalau kita ingin jadi professional proofreader, kita bisa mulai dengan teman-teman dulu, ya, mungkin gratisan juga, ya. And then kita lihat apakah lebih sering naskah yang saya proofreading, ya, itu diterima atau ditolak, ya. Kalau lebih sering diterima, itu udah bisa masuk portfolio kita atau pengalaman kita, right? Oh, saya telah proofreading buat orang ini atau buat orang itu, ya. Kalau orang sudah merasa nyaman dengan proofreader, biasanya mereka balik lagi. Soalnya proofreader itu lama-lama udah ngerti style-stylenya penulis itu, ya. So just mulai dari yang kecil, yang simple aja, mungkin dari teman dulu. Misalkan ini gratis atau mungkin saya cuma bisa beli kopi, ya udah nerima aja, ya. Dan kamu kerjakan, lihat kemampuan Anda seperti apa. Kalau ada banyak yang bikin bingung, ya lama-lama akan tahu, ya. Kalau punya kekurangan di grammar, ya udah belajar grammar, stuff like that, ya. Tapi ini satu saran, ya, jangan bilang proofreader dan jangan ambil proofreading kalau sebenarnya kamu tahu itu di luar kemampuannya. Soalnya itu paling gampang untuk hancurkan kredibilitasnya. Proofreading itu total tentang credibility, ya, dan kepercayaan. Okay? Mungkin di awal bisa sering komunikasi sama penulisnya untuk memastikan kamu benar-benar tangkap artinya. Ini benar kan? Kalau ini sudah oke, saya sudah ubah ini, it's okay, seperti itu. Ya. Ya. Mudah-mudahan itu udah jawab pertanyaannya.
Oke, sudah banyak sekali ya pertanyaan. Jadi kesimpulannya ya mungkin saya menambahkan saja dari informasi tadi sudah disampaikan Mr. Ryan karena kebetulan saya sendiri punya pengalaman yang sama dan sangat terbantu oleh jasa Mr. Ryan. Tadi ada beberapa pertanyaan juga seperti apa kalau ingin menggunakan jasa proofreader dari Mr. Ryan itu bagaimana? Apakah bisa melewati dilatih atau bagaimana? Nah, itu mungkin nanti bisa ditanyakan langsung dengan admin dilatih. Mungkin ada special price barangkali ya, Mr. Ryan, begitu ya. Sedangkan kalau untuk jasa provider langsung kepada Mr. Ryan itu mungkin bisa dikunjungi dari situsnya ya. Tadi apa namanya Mr. Ryan? Do you have your site like proofreader.id? Yes, betul Bu. Ya, proofreader.id. Di situ ada kontak, informasi detail tentang jasa yang disampaikan Mr. Ryan. Nah, hanya yang perlu digarisbawahi tadi memang kita bisa menggunakan aplikasi seperti Grammarly, seperti yang lain-lain lah. Ada banyak beberapa contoh tadi. Hanya yang pertama harus diingat bahwa beberapa jurnal internasional bereputasi itu mensyaratkan bukti bahwa karya kita itu sudah disertakan oleh proofreader. Jadi tidak bisa sekedar dikoreksi saja, harus ada bukti before dan after, begitu. Nah itu. Terus kedua, bahkan ada pernah jurnal itu yang bertanya, apakah kamu membayar proofreader profesional? Jadi harus disertakan bukti kalau kita itu membayar. Ini pengalaman saya pribadi begitu ya. Jadi bahwa ternyata provider ini bukan hal yang apa iseng-iseng dan main-main tadi. Jadi ada juga dulu teman saya yang berkata begitu, ngapain saya pakai provider kan sudah beres pakai Grammarly dan lain-lain. Nah, ternyata setelah dibandingkan, waktu itu betul-betul saya kirimkan kalau tidak salah dengan Mr. Ryan juga, dan saya serahkan kembali ke teman saya itu, dan dia bilang, wah ternyata Grammarly jauh dibandingkan dengan hasil proofreader yang benar-benar profesional. Jadi yang paling susah di replace oleh Grammarly itu adalah itu tadi, mencari kata yang lebih elegan, gitu ya Mr. Ryan ya. Finding the better word, ya itu yang tadi seperti Mas Ryan sampaikan, seringkali kita nulisnya tuh jadi kayak kata apa ya, tidak elegan, kayak karya akademisinya kayak mungkin terlalu populer, terlalu ecek-ecek lah gitu ya, kayak daily conversation lah gitu kan. Nah, berbeda sekali dengan yang apa di replace dengan kata-kata yang memang punya meaning tertentu dari aspek proof reading. Nah, mungkin itu tambahan dari saya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita sudah di ujung waktu juga. Jadi mungkin masih banyak pertanyaan ya, tapi mungkin yang belum terjawab hari ini mudah-mudahan nanti ada sesi lainnya atau mungkin bisa kontak Mr. Ryan langsung untuk diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Falaha yang telah memandu acara webinar pada malam hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih ke Mr. Ryan yang telah memberikan paparan materi yang luar biasa sekali gitu ya, Pak. Oke. Untuk peserta mungkin saya izin minta waktunya beberapa menit karena ada